Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 11, saya akan menjelaskan terkait dengan bab kisos. Kisos menurut bahasa yakni mengikuti jejak. Al-Fayyumi berpendapat kisos secara umum dikenal dengan istilah membunuh orang yang membunuh, melukai orang yang melukai, memotong bagian tubuh orang yang memotong. Kisos secara istilah menurut hukum Islam yakni hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan ataupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Tentu di dalam kisos tersebut yang berhak untuk melaksanakan adalah hakim, yakni dengan meminta bantuan Al-Quds sebagai eksekutor. Dalam kisos terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah kisos pembunuhan, yang kedua adalah kisos anggota badan. Kisos pembunuhan karena dia melakukan pembunuhan terhadap orang lain sehingga dia akan dikisos karena pembunuhan. Yang kedua, kisos anggota badan, yakni dikarenakan merusak atau melukai atau menghilangkan manfaat atau fungsi daripada anggota badan sehingga dia dikenai dengan kisos anggota badan yang secara seimbang. Sehingga kisos itu seperti dalam gambar berikut ini. Dasar hukum kisos dalam surat Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya kitab Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus bagi dosanya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dasar hukum yang kedua, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah orang yang diberi maaf membayar diat kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Al-Baqarah ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabil la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
Syarat-syarat kisos bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah orang yang terbunuh terpelihara darahnya, atau orang yang benar-benar baik. Jadi orang yang dibunuh ini termasuk orang yang baik menurut syariat Islam. Berarti bisa disimpulkan termasuk bagian daripada orang yang tidak baik menurut syariat Islam atau tidak terpelihara darahnya menurut syariat Islam adalah orang kafir, yakni di sini adalah kafir harbi. Kelompok kafir yang melakukan tindak kezaliman kepada kalangan muslim hingga sampai pada tahapan memerangi orang muslim, maka membunuhnya ini tidak jadi masalah. Artinya orang yang membunuh tersebut tidak dikenai kisos. Tentu orang kafir di sini ada, atau non muslim di sini adalah yang benar-benar memusuhi agama Islam. Sehingga ada orang non muslim yang tidak memerangi, maka termasuk bagian daripada orang muslim, yaitu terpelihara darahnya. Orang yang tidak terpelihara darahnya juga bisa seperti halnya mereka itu adalah pembunuh, murtad, atau zina muhson, atau orang yang berzina yang pernah menikah. Syarat yang kedua, yaitu pembunuh sudah baligh dan berakal, maka hukum kisos bisa dilaksanakan untuknya. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Jika korban ini adalah anaknya atau pembunuh ini adalah bapaknya, maka si bapak ini tidak bisa dikisos. Namun menurut syariat yang lain, bahwasanya dia dikenain takzir atau dikenain dengan hukum, yaitu supaya dia jerah. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Seperti Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama, yakni jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Dari sini, kisos akan mempunyai hikmah. Yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia. Jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Sehingga jiwa manusia tersebut itu terjaga. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya kisos, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindakan pidana pembunuhan atau penganiayaan. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Dalam konteks ini, kisos memiliki andil besar membantu program negara dalam usaha memberantas berbagai macam praktek kejahatan sehingga ketentraman dan keamanan masyarakat terjamin. Demikianlah kejelasan daripada hukum kisos dan macam-macam hukum kisos dan syarat-syarat hukum kisos dan hikmah dari diberlakukannya hukum kisos. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.